Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Desember 2023 di hari Jumat berkah ya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin hari ini teman-teman semua juga, teman-teman media juga udah melihat kondisi di medsos hari ini lagi tidak baik-baik saja akibat ulah dari salah seorang yang kami duga adalah public figure yang cukup terkenal di tanah air ini. Jadi saya perlu buka preskon kita hari ini dengan gini. Dalam bernegara kita punya aturan, punya tatanan. Dalam bersosial kita punya norma-norma, aturan-aturan yang melekat. Mungkin ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Dan dalam beragama, alhamdulillah saya ini mualaf, 2019 Oktober saya mualaf. Mungkin pemahaman agama saya belum sebagus orang-orang lain, tapi saya sangat mengerti betul di dalam Al-Quran, di surah Al-Kafirun ayat 6, di situ ada norma yang mengatur kami umat muslim ya, bunyinya begini: lakum dinukum waliyadin, ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Artinya dalam setiap tatanan kehidupan umat manusia itu sudah diatur dengan yang namanya norma-norma. Nah, saya melihat kondisi medsos ini sedang tidak baik-baik saja. Yang saya duga kuat ada konflik of interest, ada konflik kepentingan untuk kepentingan pribadi dari salah seorang oknum dokter kecantikan di tanah air ini, di mana oknum dokter kecantikan ini membuka ruang untuk membahas hal yang sifatnya sangat sensitif, yaitu agama. Ya, mungkin teman-teman perlu saya sampaikan. Jadi oknum dokter kecantikan ini punya media YouTube, ya, podcast. Dia mengundang salah satu narasumber, di mana narasumber ini banyak mengeluarkan statement-statement, ya, diduga mengeluarkan statement-statement yang kami duga kuat arahnya adalah ke membahas, mereview, mengevaluasi agama A dengan agama lain, yang saya yakini betul dalam tupoksinya dia itu harusnya dia tidak punya kewenangan untuk membahas agama lain. Dalam hal ini juga saya perlu sampaikan untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya sangat menghimbau, karena agama ini sifatnya adalah ranah private, ranah intim, ranah khusyuk antara umat dengan penciptanya yang diyakini. Ya, saya memeluk agama Islam karena saya dapat hidayah. Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang menjadi rahmat untuk umat manusia, bukan rahmatan lil muslimin, hanya untuk umat Islam aja. Agama Islam ini menjadi rahmat. Agama Islam ini mengajarkan kedamaian. Agama Islam ini mengajarkan kesejukan. Akan tetapi saya ini sebagai anak bangsa, KTP saya Indonesia, lahir di Indonesia, saya nggak suka nih dengan kondisi menjelang pemilihan umum tahun 2024 ada kejadian hal-hal yang bisa memicu konflik di masyarakat, dan faktanya sudah sangat gaduh di media sosial ini. Jadi oknum dokter kecantikan ini membuka ruang podcast sehingga narasumbernya ini boleh mereview-review. Kalau saya mengutip statement dari Deddy Corbuzier, jadi yang bersangkutan ini masuk ke kamar orang dan bilang, kamar lu jelek, kamar gue yang bagus. Ini kan kamar ini kan ranah private, bukan ranah publik, gitu loh. Ya, sama halnya dengan si yang bersangkutan ini. Jadi dalam podcast tersebut salah satunya, ya, ada banyak. Salah satunya yang dia membanding-bandingkan antara Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Ini saya mau tanya, saya bertanya ini, kepentingan kamu apa? legal standing kamu apa untuk membahas ini
di ruang publik yang notabene ini bukan agama yang kamu anut, ya. Dan yang sangat saya sesalkan, oknum dokter kecantikan ini beredar luas di media sosial, bocor voice note-nya beliau yang menyatakan poin pertama nih, wah, gara-gara kamu muncul di podcast saya, penontonnya 3,1 juta. Saya YouTubers, saya tahu kurang lebih ya, ini tergantung karena YouTube AdSense itu tergantung durasi. Tapi kalau prediksi saya duga satu video dengan 3,1 juta, kalau durasinya panjang, dia bisa dapat 40 sampai 50 juta. Dugaan saya loh ya, saya bukan ahli di situ, tapi saya mendapatkan uang juga dari YouTube saya, dari AdSense. Saya YouTuber juga, punya hampir 400.000 subscriber. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, di situ dia ada misi besar sebagai seorang misionaris. Sosok narasumbernya ini inisial EM, ya. Ini diduga mau dimanfaatkan oleh oknum dokter kecantikan ini untuk dia memperoleh keuntungan. Saya duga kuat seperti itu. Jadi saya tidak bisa menentukan, karena saya bukan pihak yang berwenang untuk menentukan ini salah, ini benar. Tapi secara norma sebagai warga negara, John LBF atau Henry Kurniadi punya beban moral. Saya nggak mau negeri ini terpecah belah. Saya nggak mau bangsa ini ribut. Saya nggak mau umat beragama di negara ini yang toleransinya paling tinggi itu terpecah belah gara-gara kepentingan seseorang yang untuk kepentingan dia pribadi ingin memecah belah masyarakat melalui kegiatan seperti ini. Yang pertama, tadi saya sampaikan ya, menurut saya dia tidak punya hak untuk mereview agama orang, ya. Jadi ini sekaligus saya menghimbau, bahkan saya sudah instruksikan ke pengacara saya untuk bersurat ke Kementerian Agama, bertanya. Kami akan bertanya, boleh dong, saya punya hak hukum untuk bertanya ke pemerintah. Pak Menteri Agama, apakah boleh Pak semua orang di Indonesia ini, ya, secara serta-merta bebas mereview agama orang lain? Saya mau tanya ke Menteri Agama. Kalau Menteri Agama bilang boleh, ayo kita review, ya. Tapi kan ada departemen yang menaungi ini, yaitu Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama bilang nggak boleh, artinya harus ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur ini. Jadi next influencer, youtuber, kalau mau membahas sebuah topik yang sangat sensitif yaitu agama, dia harus bersurat dulu ke Kementerian Agama. Saya mau buat podcast ini, ya, bahasannya kurang lebih ini. Boleh nggak? Kalau udah dapat persetujuan dari Menteri Agama, baru dia boleh podcast. Kalau nggak ada persetujuan, berarti melanggar norma yang tadi saya bilang. Jadi melalui konferensi pers malam hari ini, saya perlu sampaikan, ya, saya sebagai anak bangsa yang saya lagi memotivasi masyarakat untuk jangan banyak drama, jangan gibah, jangan senggol orang, jangan senggol agama, jangan senggol hal-hal yang sensitif. Ini Indonesia ini kompak, guyup, toleransi, saling menghormati. Jangan dipecah belah dengan kepentingan salah satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang saya sesalkan, sebelum saya perjalanan ke sini tadi, saya sambil melihat aktivitas dia di media sosial. Orang ini di luar kita gaduh, dia santai-santai, ketawa-ketawa, pasang story lagi di dokter gigi, ya, sambil ketawa-ketawa, nyengir-nyengir, kayak orang nggak punya dosa. Saya perlu sampaikan juga, yang bersangkutan ini sedang dalam proses laporan polisi dugaan penistaan agama di Polda Metro Jaya, dan laporan itu masih berjalan, ya. Masih dalam proses penyelidikan. Artinya yang bersangkutan ini saya duga kuat ada konflik of interest. Saya sebagai umat muslim, saya orang Islam, saya
sangat yakin saya harus bersuara. Ya, saya tidak butuh dukungan. Saya bersuara atas nama saya pribadi karena saya merasakan banget hidayahnya Allah di hidup saya. Saya dulu susah banget. Begitu saya bisa mengambil hati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah derajat saya dinaikkan. Jadi sudah sepantasnya saya sebagai umat, saya membela kepentingan agama saya, dan saya tidak terima agama saya direview-review oleh orang yang bukan beragama Islam. Ini poinnya. Poinnya adalah di sini. Jadi sekali lagi teman-teman, saya harus sampaikan melalui forum ini, ya, saya merasa tersakiti, ya, saya pribadi merasa tersakiti, dan tidak menutup kemungkinan saya sebagai warga negara punya hak hukum. Saya punya KTP Indonesia, ya. Tidak menutup kemungkinan saya akan melaporkan oknum dokter ini. Saya akan melaporkan oknum dokter ini. Bang, sebelum ke mata ini, abang udah konsultasi sama salah satu guru abang atau ustadz ulama? Pastinya. Saya tidak mungkin karena saya juga dibilang bisa dibilang masih baru, ya. Tapi saya ini orang yang kalau sudah memutuskan A, saya benar-benar serius gitu. Makanya saya bisa tahu aturan-aturan di agama saya, ya. Almarhum Gus Dur itu pernah menyampaikan, kalau kamu berbuat baik, orang tidak akan tanya agamamu. Ini kalau saya terjemahkan, ya mungkin mirip-mirip juga dengan tadi, lakum dinikum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Sesama umat manusia, kita cukup berbuat baik saja. Bantu sesama, jangan jahat sama orang. Udah, poinnya di situ aja. Orang nggak akan bahas-bahas agamamu. Karena sekali lagi saya harus sampaikan teman-teman, agama ini sesuatu yang sangat sakral. Agama ini menyangkut hubungan secara personal, secara religi, secara kekusyukan antara umat dengan Tuhannya. Ya. Saya sangat percaya Tuhan yang saya sembah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bisa bicara seperti ini. Agama ini bicara tentang keintiman, kekusyukan, ya, dengan pencipta kita. Jadi poinnya adalah yang saya sampaikan, saya nggak mau negara ini dipecah belah oleh salah satu oknum yang membuat gaduh suasana media sosial. Karena sekarang orang semua pegang HP. Saya influencer, saya tiktokers merasa terpanggil untuk menyuarakan ini. Saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Saya tidak mau pansos. Pengikut saya 6,3 juta di TikTok. Alhamdulillah, insya Allah saya punya orang 6,3 juta orang mengenal saya. Buktinya ada datanya. Mereka nge-follow saya. Jadi saya nggak butuh terkenal. Alhamdulillah Allah beri saya kecukupan. Jadi saya punya usaha. 8 perusahaan saya jalan semua, alhamdulillah, berkat kerja keras nyata. Jadi saya nggak perlu pansos untuk saya cari makan. Ini murni jihad saya, ya, untuk membela agama saya yang saya tidak terima. Agama saya dibahas-bahas oleh orang yang tidak berkompeten untuk membahas agama saya, Islam. Oke. Kurang lebih seperti itu. Ya bang, anggap dia hanya mencari keuntungan aja bang ya dengan konten yang bertentangan ini bang. Dugaan saya bukan menganggap, dilampirkan ada bukti yang tersebar di media sosial. Yang pertama poinnya, saya bedah ya. Gara-gara kamu ada di podcast saya, viewersnya tembus gede, gila, 3,1 juta. Satu poin. 3,1 juta, dia dapat cuan. Oke. Yang kedua, ayo kita bahas biar makin seru nih. Ya, kita mau bahas tentang perbedaan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Dari sini aja udah keliru nih. Perbedaan Yesus Kristus dengan Nabi Isa. Berarti secara bahasa dia menyampaikan Yesus Kristus dan Nabi Isa ini berbeda. Kepentingan dia apa? Legal standing dia apa? Kedudukan dia sebagai apa bicara itu? Berani menyatakan Yesus Kristus dan Nabi Isa ini berbeda. Untuk umat Muslim, kami percaya dengan namanya Nabi Isa.
Saya mualaf. Di agama saya sebelumnya percaya dengan yang namanya Yesus Kristus. Kita itu harus menghormati, toleransi. Kamu percaya Tuhan Yesus Kristus, kami hormati. Saya respect, saya hormati ya saudaraku, umat Kristiani. Kita bersaudara sebagai umat manusia. Ya, saya harus sampaikan teman-teman, salah satu yang membuat saya memeluk agama Islam, karena saya merasakan banget namanya agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Masa kecil saya di Pondok Raden Patah, 95% warganya Muslim, sebagian non-Muslim. Ketika hari raya non-Muslim, umat Muslim berjabat tangan, masak-masakin. Mama saya itu ahli masakin. Terus gantian, begitu Idul Fitri, mama saya udah pagi-pagi udah nggak ada. Ternyata di rumah tetangga lagi masak opor. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin ya. Ini pemandangan Islam yang saya lihat, yang membuat seorang John LBF sekarang menjadi namanya jadi Muhammad Henry Kurnia Adi. Saya mualaf Oktober 2019. Jadi gini loh teman-teman, kembali lagi, agama ini sesuatu yang urusan batin, urusan jiwa, urusan kepercayaan, ada di dalam ruang yang tidak bisa dilihat oleh publik dan tidak boleh dijadikan bahan konten untuk kepentingan pribadi. Saya yakin, saya duga kuat, ini orang otak bisnis. Dia ngelihat konten pertama 3,1 juta, dia pengen sequelnya, dia pengen part 2-nya. Wah, ini aja yang pertama 3,1 juta, yang kedua bisa 5 juta nih, cuan gede gua nih. Ya, cuan gede nih gua nih. Jadi saya sangat berharap ya, ini pemerintah harus concern mengenai ini, karena aku yakin kalau dibiarin ini makin melebar. Ditambah profesinya juga bukan seorang ulama bang, artinya nggak pantas juga bang. Itu yang tadi saya bahas teman-teman. Yang bicara ini bukan seseorang yang merepresentatifkan atau dirinya ini seorang yang beragama yang lagi dirinya. Saya melihat, saya ini orang yang aktif di media sosial, oke? Saya melihat aktivitas dia. Orang ini ada jejak digitalnya, boleh dicari di Google. 2017 yang bersangkutan ini pernah diduga melecehkan dan menghina seorang Habib besar di tanah air. Bahkan rumahnya sampai digerebek oleh Muslim Cyber Army. Habib siapa bang? Habib siapa? Hah? Habib siapa? Habib Rizik Sihab. Oke, ya. Terus kemudian kejadian kemarin sampai udah dilaporin polisi karena diduga kuat dia membiarkan. Maksudnya gini loh, saya juga konten kreator ya, saya punya editor. Saya itu kalau ada konten, saya tonton betul-betul sampai 2 kali, 3 kali, saya pastikan tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, baru saya eksekusi. Kalau ada aneh-aneh, revisi, nggak mau gua. Ya, maksudnya gini loh, di dalam podcast tersebut, yang bersangkutan memang tidak menyatakan itu, yang sekarang jadi LP. Jadi diduga penistaan agamanya adalah dia menyandingkan kalimat simsalabim buatan manusia dengan kun fayakun. Ini saya nggak bisa dari segi agama, saya nggak punya kompetensi untuk menjelaskan ini, tapi dari saya secara pribadi, saya melihat kasat mata aja, simsalabim ini buatan manusia, dia sandingkan dengan kalam Allah. Menurut saya ini udah nggak benar. Nah, yang bersangkutan si pemilik podcast oknum dokter kecantikan ini yang suka senggol-senggol bisnis orang itu, ya, dia saya duga sengaja membiarkan kalimat itu muncul di podcast itu. Nah, udah jadi LP. Nah, gak kapok ternyata, karena beberapa kali konferensi pers dia nggak mau minta maaf. Saya nggak perlu minta maaf. Oh ya sudah, itu hak kamu. Kita nggak boleh memaksa orang dong mau minta maaf apa enggak. Nanti biar pihak kepolisian menentukan ini ada unsur pidananya apa enggak. Saya nggak boleh intervensi di situ, karena bukan kewenangan saya. Belum kelar urusan itu, dia munculkan lagi, ngundang narasumber yang tidak kompeten, mereview-review. Emang agama ini produk kok review-review? Ah, emang agama ini handphone kok unboxing? Ah, saya marah loh ini.
Dan saya sekali lagi saya bilang, saya tidak butuh pansos, saya udah terkenal. Saya nggak punya kepentingan apa-apa. Saya hanya berjihad untuk agama saya, agama yang sudah mengangkat derajat saya. Tujuan saya hanya itu aja, supaya mata publik ini terlihat. Jangan kamu mau dibodoh-bodohin oleh oknum yang hanya memanfaatkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Terus kamu puja-puja dia, panutan gue. Dari mana panutannya? Orang yang dalam berbisnis, lagi ada masyarakat berbisnis, tiba-tiba produknya direview, dijelek-jelekin, usahanya tutup, dia pecat karyawan. Bukan dia yang berwenang mereview produk, bos. Jadi memang udah kayak tabiat. Dari produk-produk orang direview, sekarang agama orang direview. Jadi udah polanya udah kebaca ini orang. Produk-produk orang direview. Pokoknya produk gua doang yang paling bagus, produk lu jelek. Makanya gua review nih, gua lepin, dan terbukti kan jelek kan. Makanya beli aja produk gua. Nah sekarang dia lagi mereview-review agama orang nih. Fatal ini. Keplesetnya di sini dia. Kamu mau review produk orang, bodo amat, saya nggak ngurus itu. Silahkan. Kamu mau nyelamatin janda-janda, silahkan. Saya nggak komen. Kamu mau jadi penyelamat janda ibu kota, jadi orang yang wanita-wanita terzolimin, kamu pekerjakan, kamu gaji fantastis, dengan senang hati saya apresiasi. Bagus. Viralkan terus itu. Itu edukasi yang bagus. Jadi janda-janda memang harus kita perhatikan. Ini bagus di situ. Saya puji, yang bagus saya puji. Tapi kamu udah melakukan hal fatal, kamu review, kamu siapkan tempat untuk orang mereview. Yang paling hakiki dalam umat manusia adalah kepercayaan, yaitu agama. Ini udah fatal. Dan saya sebagai umat, saya bukan ateis, agama saya Islam, kepercayaan saya, junjungan saya Nabi Muhammad SAW. Saya percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab Al-Quran. Kitab saya Al-Quran. Ya, jadi karena saya sudah memilih agama ini untuk agama saya sampai mati, ya. Jadi saya punya kepentingan untuk tolong pihak berwenang bisa menghentikan kegaduhan ini. Tolong ini jadi concern pemerintah, kepolisian. Ini saya tidak menakut-nakuti, saya tidak ada kepentingan untuk ke situ. Tapi faktanya 2024 kita mau pemilihan presiden, tahun politik. Jangan ada gesekan-gesekan, bos. Bahaya ini. Jangan ada isu-isu yang sangat sensitif. Saya nggak tahu loh, di belahan tempat mana di Indonesia, mungkin gara-gara konten itu ada orang yang lagi berantem. Benar. Mitigasinya saya nggak tahu. Hari ini kita nggak dengar, mungkin belum muncul di berita. Tapi bisa jadi gara-gara, oh enggak, Yesus, Nabi Isa ini lahir ada pohon kurmanya, apa segala macam, kan bahasanya seperti itu di podcast itu. Oh enggak, wah lu maksudnya apa lu ngina agama gua lu, apa lu berantem, kita nggak tahu loh bos. Resiko itu kan kita harus mitigasi resiko betul-betul bos. Makanya harus di-cut, harus dihentikan. Ya, kayak gitu dari saya. Baik, saya tambahkan ya. Mungkin untuk saudara yang diduga ya, dokter kecantikan ini, oknum ini ya, diduga ini memang agak ada kelainan sakit jiwa ya. Kalau kita lihat ya, karena kenapa saya katakan agak ada dugaan kelainan sakit jiwa? Karena ini udah berulah berkali-kali ya. Kalau orang yang punya pikiran sehat, jasmaninya sehat, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sama dan kesalahan yang sama. Karena terbukti dengan adanya dugaan-dugaan sebelumnya juga, dia sudah pernah kita laporkan, pernah kita LPK. Dia ngomongnya santai aja. Apa kata dia? Lah, kan bukan saya yang ngomong. Loh, yang buat tim kreatornya siapa? Yang punya podcast siapa? Yang menampilkan siapa? Oh, nggak bisa dia menghindar dari hukum itu. Artinya, hukum itu ada sebab akibat. Ya kan begitu. Dan yang kedua, ini berulah lagi. Dan sebelumnya ada juga 2017 menghina Nabi kita. Habib itu adalah cucu-cucunya Nabi. Ya, artinya apa? Lu jangan ngurusin masalah agama orang-orang gitu, agama masing-masing itu nggak penting. Karena seperti disampaikan oleh saudara kami tadi, lakum dinukum waliyadin itu udah jelas. Lu singgung lagi masalah pola mula ayah, ya seperti laporan kami pada 6 April kemarin nih. Nah, itu jelas.
Nah, hari ini yang lagi ramai tadi, ada lagi cerita tentang Yesus Kristus disamakan Nabi Isa. Ingat, kami umat Islam. Dibedakan. Ya, 25 Nabi dan kami mempercaya itu, termasuk Rasul. Kalau kita nggak mempercaya itu apa namanya? Murtad sebagai umat Islam. Saya katakan itu. Artinya, kami sebagai penegak hukum dalam hal ini meminta apa yang sudah terjadi, kita minta pertama kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengambil sikap dan tindakan. Kedua, Menteri Agama harus segera menyikapi persoalan ini. Jadi jangan dianggap main-main, apalagi di tahun politik seperti yang disampaikan tadi oleh saudara kami Pak John, ya itu. Nah, dan yang ketiga, kita minta juga nih LP yang sudah jalan agar orang ini tidak tersenyum dan berbuat lagi untuk kejahatannya, untuk agama dijadikan alat untuk menjadikan ajang bisnis dia. Kita nggak jadi pansos, kita jihad fisabilillah untuk agama, ya. Kita masalah agama ini nyawa pun taruhan, ya. Demi Rasulullah, itu aja. Demi Nabi Muhammad junjungan kami, insya Allah kami akan berbuat semaksimal mungkin agar hukum bisa ditegakkan. Dan kami mohon kepada pihak Polda Metro Jaya juga agar cermat. Ini oknum dokter kecantikan ini sudah berulang-ulang kali. Ada pola. Ya, ada pola. Kita minta segera ditindak tegas. Jangan hukum ini kayak dianggap dia, nggak berani. Saya punya backingan ini, saya punya ini. Ada apa? Kita di sini nggak ada cari duit, kita di sini tidak ada cari pansus, kita mau bicara agama. Gitu. Jadi kita minta tolonglah kepada oknum yang sudah ada LP laporan kami ini untuk segera dilakukan penindakan tegas. Sesuai dengan laporan kami ini nih, dijelas nih LP-nya nih. Jadi kita sebagai ini, kita nggak ada ini, ya, kita nggak ada kekuatan. Agama manapun berbicara tentang kebaikan. Mau di Injil, mau di Al-Quran, tidak ada ngajarin kebaikan. Di Yesaya jelas, di Al-Quran jelas, di Al-Maidah jelas. Ya, jadi kolam mula itu nggak boleh disanding-sandingkan. Kayak Yasin, Simsalabim, itu di An-Nahl jelas diatur, di surat Yasin 82 jelas diatur. Jadi kita minta jangan sampai terjadi berulang-ulang lagi. Nanti ada lagi nih agama dimainin. Di agamanya, kita contoh aja Israel dan Palestina ini ribut nih saudara-saudara kita Indonesia, satu pro Israel, satu pro Palestina, bacok-bacokkan. Apa mau dibikin begini lagi? Jadi kita minta tegas, hukum ditegakkan. Itu aja. Ini kita bukan bicara dibayar atau tidak dibayar, demi agama itu Nyawa. halal darah kita. Nyawa pun membela taruhkan untuk agama. Dari kami sebagai kuasa hukum, artinya memang harus oknum ini harus dikasih. Jangan sampai ada kayak kemarin, selesai, diem, clear, nggak ada lagi cerita. Saya izin menambahkan sedikit, Bang. Jadi beberapa kali orang ini, ya, oknum ini, ketika dia kena masalah, dia dekat ke ulama. Ya, ada salah satu ustadz yang saya duga kuat kayak oknum ustadz ini, jadi jubirnya dia. Jadi ketika dia dilaporin kemarin, ustadz ini muncul. Nah, ini baru dia Kristusnya kebocor. Oknum ustadz ini menyuarakan, mengklarifikasi. Saya tidak terima ustadz kami, ustadz orang Islam, saya orang Muslim. Anda manfaatkan. Ya. Jangan pernah Anda menilai oknum dokter kecantikan. Jangan pernah ada di benakmu berpikir bahwa ulama-ulama kami, kiai-kiai kami, ustadz-ustadz kami bisa kamu beli dengan uang kamu. Ini saya peringatkan tegas. Ya, artinya apa? Jangan Anda ketika dapat masalah Anda berlindung ke ulama-ulama kami. Nanti masalah udah reda, kau buat masalah lagi. Jadi kayak gini, kayak kejahatan yang berulang terus gitu. Dan ini harus efek jerah ada. Harus kepolisian bertindak. Kapolda Metro Jaya kita yang saya insya Allah melihat beliau sebagai titisan Pak Hugeng, gak bisa disetir-setir. Beliau tegak lurus. Bayangin, saya pesan ke kalian, orang-orang yang arogan, orang-orang yang merasa duitnya paling banyak, mohon maaf, pejabat-pejabat tinggi di negara ini aja yang melanggar dihukum. Jadi jangan pernah Anda merasa, oh gue punya duit, gue kebal hukum. Gak ada. Kapolrinya tegak lurus, Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolda Metronya Pak Irjen Karyoto tegak lurus banget.
Jadi jangan pernah Anda berpikir Anda bisa berlindung di uang kamu. Dan sekali lagi saya bilang, jangan pernah merasa saldomu paling banyak. Saldo itu nggak ada suaranya. Ya, belum tentu saldomu lebih banyak dari saldo saya. Ya, saya kan ada bikin TikTok kemarin. Apa? Maksudnya gini loh, arogansi membuat kamu dibenci. Rendah hati aja sih. Toh hartamu nggak dimamati. Lebih baik kalau emang lu banyak duit, sedekain. Karyawanmu tuh diumrohin, orang tuanya bawa ke tempat sucinya. Itu positif. Jangan review-review agama orang. Dan saya kemarin lihat ya, ada kamu sempat bikin video, saya mau belajar agama Islam. Mau masuk Islam. Mau masuk Islam. Pas di momen apa itu? Nah, beberapa Momen apa itu? saya nggak tahu. Ya, sebagai umat Muslim, saya mualaf, saya melihat itu positif. Banget pokoknya. Jadi saya ketika nonton video itu, Masya Allah, saya bersyukur. Seneng ya. Insya Allah semoga disegerakan yang bersangkutan ini mualaf. Belum jadi mualaf, tiba-tiba bocor Bu Isnotnya. Wah, ini bagus ini, kita bisa jadi misionaris, kita bisa menyebarkan Injil. Yang benar yang mana nih? Agama kok dimain-mainin sama lu? Kau mau mualaf? Apa mau menyebarkan Injil sebagai misionaris? Ada jejak digital, rekaman jejak digital video itu tidak bisa terhapus. Kamu yang mana ini? Jangan kok adu-adu umat. Jangan kamu jelasin tadi kan, Ya. agama manapun mengajar tentang kebenaran kebaikan. Di Injil jelas di Yesaya tuh, ayat 7 itu jelas. Ya, di Al-Qur'an Al-Maidah itu jelas. Ya. Kenapa? Semua itu tentang kebaikan, tentang keadilan. Jadi kalau dipecah-pecah belah begitu, itu akan merusak tatanan yang negara kita tadi udah komunis, sudah rahmatan lil alamin. Dipecah begini, apalagi tahun politik ini. Itu yang kita minta agar oknum segera menindaklanjuti itu. teman-teman media harus sebarluaskan ini. Saya ada jejak digitalnya. Beberapa waktu lalu, salah satu TikTokers, dia diduga menghina kepercayaan umat Kristen. Ya, sempat viral, sempat heboh, dan orangnya udah ditahan, namanya Morteza. Saya vokal menyuarakan itu. Saya vokal menyuarakan itu. Tolong Kapolda, Kapolri, tolong ditangkap orang ini. Ini bikin gaduh. Itu bukan agama saya loh. Agama saya Islam loh. Agama manapun mengajar Tapi kebaikan. saya sebagai umat manusia, saya nggak suka gaduh-gaduh agama ini. Bangsa kita jangan dipecah. Alhasil apa? Habis saya viralin, besoknya dia ditahan. Berarti ini bukan yang pertama kali ya Bang? Oh enggak dong. Saya ada jejak digitalnya, John LBM membela agama orang lain yang sedang dilecehkan.